Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik ya. Resep kali ini aku mau buat ikan pindang ya teman-teman. Nah itu ikan pindangnya aku beli satu bijinya itu Rp5.000. Jadi aku beli 3 biji seharga Rp15.000 ya. Nah langsung saja kita ke bahan. Itu ikan pindangnya aku kasih petis ya teman-teman. Biasanya penjual itu nanya mau dikasih petis atau tidak. Nah, di sini ada ikan pindang, ada bawang putih, ada bawang merah, ada cabai hijau. Nah, ada tomat 3 biji, daun salam 3 biji, ada lengkuas 1 biji, ini udah digeprek ya. Ada santan kemasan dan ada kecap 1 saset ya, teman-teman. Sebelumnya aku minta maaf ya karena suaraku serak-serak seperti ini. Nah, itu aku udah siapkan wajan dan tuang minyak sayur secukupnya ya. Agak banyak kan nggak apa-apa ya teman-teman. Supaya ikan pindang kita itu bisa lebih awet ya dan nggak mudah basi. Karena berhubung bahan-bahan yang aku pakai itu sedikit banyak, bumbu-bumbunya, ini itu aku minyaknya pakai agak banyak ya teman-teman. Kemudian kita tuang bawang merah dan bawang putih. Kita goreng ya sampai setengah matang. Sampai benar-benar harum ya teman-teman. Nah, di daerah kalian sekarang sedang musim apa teman-teman? Kalau di daerah aku ya, di sini di kampung sedang musimnya orang sakit ya teman-teman, termasuk aku. Alhamdulillah baru sembuh dari batuk-batuk ya. Masih agak sedikit gatel sih tenggorokannya, tapi ya sudahlah, kita syukuri dan nikmati saja ya. Mungkin karena faktor cuaca ya teman-teman, malamnya itu dingin banget, tapi kalau siang itu udah banter panasnya, panas banget ya. Jadi mungkin karena faktor cuaca yang bisa menyebabkan orang-orang itu pada sakit ya teman-teman. Jadi semuanya itu hampir batuk-batuk, pilek-pilek, sakitnya tuh seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin nggak tahu di daerah kalian sama atau enggak ya, tapi di sini sedang musim sekali orang sakit. Itu lagi banyak banget demam, batuk, dan pilek. Nah ini bawang merah sama bawang putihnya sudah setengah matang ya teman-teman. Kemudian kita tuang cabai hijaunya ya. Kita aduk-aduk, kita tumis sampai setengah matang. Ini tips supaya masakan kita itu nggak cepat basi ya. Semua bahan-bahan yang kita gunakan itu bumbu-bumbu kita harus tumis di minyak yang pas ya teman-teman. Nah begitupun tomat ya, tomatnya pun harus kita tumis dan harus terkena minyak ya. Itu tips supaya masakan kita itu enggak cepat basi ya teman-teman. Kita aduk sampai merata, sampai semuanya terkena minyak ya. Itu aku minta maaf ya teman-teman, wajanku pergi-pergi karena mungkin
Pantat wajannya itu agak licin ya teman-teman, itu wajan udah lama. Nah, setelah semua sayur setengah matang, kita siapkan air ya teman-teman. Kita kasih air kurang lebih 3 gelas ya. Kita tunggu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Nah, ini airnya sudah mendidih ya bun. Kemudian kita taruh lengkuas yang sudah digeprek dan daun salam 3 lembar ya bun. Nah, kemudian kita taruh pindang petisnya ya. Kita rebus sampai benar-benar matang ya, supaya nanti ikan petis pindang kita itu enggak cepat basi ya teman-teman. Ini bau harumnya udah bener-bener enak banget ya. Kita tunggu ikan pindangnya sampai direbus mateng. Kemudian kita tuang kecap ya teman-teman. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Sambil diaduk perlahan ya, jangan keras-keras, soalnya takut ikan pindangnya itu rusak ya teman-teman dan melebur. Nah, setelah airnya sudah mendidih, kemudian kita taruh garam ya, secukupnya saja. Kita aduk-aduk sampai merata. Kita biarkan ikan pindang yang kita masak ini sampai 5 menit ya teman-teman, supaya daging ikannya itu empuk dan enggak terlalu lunak ya, kira-kira pas. Nah, kemudian ini aku kasih cabai ya, sesuai selera kalian. Nah, itu cangkangnya aku enggak copot ya teman-teman, supaya di air pindangnya itu enggak pedes ya, karena kan anakku juga mau makan, jadi cabenya kita gelundungin seperti itu ya. Di tahap ini kita bisa icip-icip ya teman-teman, kurang apa, garamnya sudah pas belum. Nah, setelah tahap ini kita kasih gula ya. Ini yang aku pakai gula pasir ya teman-teman, sebanyak 2 sendok makan. Karena kan ikan pindangnya itu air petisnya itu kan asin ya, jadi harus ditambahin gula. Cukup 2 sendok makan saja ya. Setelah airnya mendidih 5 menit, kemudian kita taruh santan ya teman-teman. Santannya cukup 1 saset saja ya. Ini santannya sesuai selera ya. Kalau aku pakai santan yang kemasan.
Kalau kalian lebih suka santan yang dari kelapa asli, boleh ya, itu lebih nikmat dan lebih enak, lebih gurih juga ya teman-teman. Kita aduk ikan pindangnya sampai merata. Kita aduk-aduk terus ya, supaya santannya itu nggak pecah ya teman-teman. Nah itu aku pakai api yang sedang ya, jangan terlalu besar, soalnya kalau terlalu besar itu santannya bisa pecah ya. Dengan menggunakan api yang sedang, kita rebus ikan pindangnya ini sambil diaduk-aduk terus ya. Cukup 5 menit saja ya. Nah, akhirnya ini ikan pindang buatanku sudah matang ya teman-teman. Baunya harum sekali dan rasanya enak banget. Gurih, sedap, manis, asinnya itu pas ya teman-teman. Kalian bisa coba resep ini di rumah. Aku jamin ikan pindang ini walaupun pakai santan, dia awet ya teman-teman, enggak mudah basi. Aku aja sampai 1 hari 1 malam ya. Oke, segitu saja video dari aku ya teman-teman. Jangan lupa dukung terus video aku, ditonton ya, di like, di share. Terima kasih. Silahkan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya ya.